Datang kembali di tutorial Cloud Front Desk. Berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara kita melakukan audit. Ada dua, yaitu NEC audit dan income audit. Yang kita pelajari di video kita kali ini adalah bagaimana cara kita melakukan NEC audit. Oke, dari dashboard kita pilih audit, NEC audit. Sebelum saya jelaskan mengenai audit ini, yang perlu kami jelaskan di sini adalah NEC audit ini seperti namanya adalah NEC audit di malam hari. Jadi adalah pembuatan laporan untuk tutup buku yang dilakukan oleh shift malam, shift kasir malam atau reception malam untuk meng-cut berapa jumlah pendapatan yang kita peroleh pada hari ini sepanjang tadi malam kemarin sampai dengan siang tadi sampai dengan malam ini. Jadi berapa pendapatannya selama 24 jam terakhir itu dilaporkan di NEC audit ini. Jadi laporan ini dilakukan pada tengah malam. Boleh sebelum jam 12 atau setelah jam 12 malam. Oke, yang pertama di NEC audit ini ada 4 kolom yang harus Anda ketahui. Satu, expected arrival. Pada saat malam ini itu ada nggak yang masih belum check in dari daftar, dari booking yang kita punya. Kemudian yang kedua, expected departure. Apakah ada yang masih belum check out di malam ini, jadi seharusnya sudah check out tapi belum check out. Kemudian adalah daily rate count sheet, adalah daftar tamu yang malam ini menginap, yang berapa masing-masing dari kamar yang menginap malam ini tagihannya per kamar. Artinya tagihan kamar ini sudah disiapkan oleh reception pagi, dan kita di malam hari bertugas untuk memasukkan tagihan ini ke masing-masing dari bill yang ada di tamu menginap malam ini. Kemudian to-day transaction adalah rekap dari pendapatan kita selama 24 jam terakhir, adalah semua pendapatan cash dan pendapatan kamar dan sebagainya, semua direkap di to-day transaction. Baik, kita pelajari yang pertama, expected arrival. Oke, expected arrival seperti saya jelaskan tadi bahwa adalah daftar tamu yang sampai dengan malam ini masih belum check in. Harusnya sudah check in. Kalau sekarang tanggal 25, ini daftar 4 orang ini harusnya check in tanggal 25. Artinya NEC audit ini mau kita lakukan, cuman 4 orang ini belum datang. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melakukan NEC audit sampai dengan ini 0 expected arrival-nya. Jadi Anda harus menunggu. Jadi sekarang kita ada dua pilihan, menunggu mereka datang atau merubah tanggal check-in menjadi besok. Artinya lewat jam 12 malam misalnya. Artinya nanti kita bisa tetap melakukan NEC audit, tapi 4 orang ini diakui check-innya besok. Jadi kita melakukan perubahan check-in dari masing-masing tamu yang harusnya check-in tadi, tapi karena terlambat sampai dengan malam, maka kita rubah menjadi besok karena kita mau melakukan NEC audit. Oke, caranya dari 4 ini mau kita rubah arrivalnya, kita cukup edit di sini atas nama Lisa, kita rubah check-innya menjadi besok. Oke, simpan. Oke, Lisa sudah hilang dari sini.
tinggal 3 lagi, edit, kita rubah menjadi besok juga, simpan. Oke, tinggal 2, edit, kita rubah, kita simpan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian misalnya satu ini misalnya atas nama Fukari ini sudah telepon, mau ditunggu ini mau datang, maka kita harus tunggu sebelum melakukan audit supaya ini valid datanya. Dan karena kalau nggak ada telepon, nggak ada konfirmasi, sudah kita rubah bahwa check-innya besok. Oke, selesai. Masalah pertama expected arrival selesai. Nah, jadi kalau banyak datanya lebih dari 4 misalnya banyak, ya Anda harus konfirmasi itu ke bagian reception. Kita print dulu untuk memastikan siapa yang harusnya ditunggu, mana yang dirubah menjadi besok. Oke, itu expected arrival. Kemudian yang kedua expected departure, kebalikan dari expected arrival. Ada yang tadi harusnya datang, yang ini harusnya sudah check out. Ini sampai dengan malam ini belum check out ini harusnya sudah check out. Nah, berarti ada kemungkinan ini dia extend, atau misalnya dikonfirmasi dia ternyata masih belum check out, maka kita tunggu dan kita just deuse misalnya begitu. Tapi kalau misalnya dia extend, maka kita rubah menjadi extend, edit, extend, berubah menjadi tanggal 26, submit. Oke. Nah, sudah selesai, kita rubah yang satunya, expected departure, edit, kita extend juga, extend, rubah 26, submit. Oke. Dan oke. Nah, seperti ini. Selesai. Expected arrival selesai, expected departure selesai. Anda ini harus 0 semua posisinya, karena kalau Anda tidak 0 maka Anda tidak bisa posting, karena dia masih ada expected arrival atau expected departure yang masih ngantuk. Oke, daily room count sheet adalah daftar tamu, harga-harga kamarnya masing-masing tamu itu sekian. Ini harus dicek apakah sudah benar, karena sebentar lagi mau kita masukkan ke dalam cash bill untuk menjadi pendapatan kamar besok harinya. Jadi daftar ini adalah menjadi pendapatan kamar untuk besok, bukan hari ini, karena yang hari ini adalah yang tadi malam, pendapatan kamar tadi malam. Sedangkan ini adalah persiapan untuk pendapatan besok. Jadi yang malam ini menginap menjadi pendapatan untuk besok. Tagihan masing-masing kamar itu yang pertama adalah tagihan kamar, yang berikutnya adalah tagihan lainnya. Jadi pada saat malam jam 12, tagihan pertama untuk masing-masing kamar itu adalah kamar yang tertera di sini. Sebenarnya kita harusnya print seperti ini, kita klik print, maka akan muncul daftar dari kamar-kamar tersebut, mana yang sudah benar, mana yang belum benar. Jadi ini harusnya dicetak untuk di approve bahwa ini sudah benar masing-masing dari kamar ini, ya seperti itu. Oke, kita kembali lagi setelah selesai. Kalau misalnya ada yang nggak benar, maka harus kita betulkan dulu, klik setup rate ini. Nah, misalnya bukan ini, maka ini harus direset dulu, kita masukkan yang, dan misalnya ini harusnya 600 ya, kita buang dulu, kita buang. Oke, masukkan lagi yang tadi 600, misalnya syukur ya, ini bukan ini tapi 600 misalnya begitu, iterate. Oke. Nah seperti ini, nah menjadi 500, tadi 500 menjadi 600. Oke, kalau kita lihat lagi daily rate count sheet, nah ini sudah berubah. Nah, atas nama suka tadi 600 seperti ini. Nah setelah ini benar semua, kita print, kita folder, kita simpan untuk menjadi laporan. Yang berikutnya yang terakhir adalah today transaction. Ini adalah pendapatan dari semua kasir
hari ini. Jadi ada tab revenue begini sekian, uangnya sekian, cash ledger movement sekian. Ini uang yang kita dapat malam ini ya. Malam ini total yang mau diserahkan besok hari ke bagian accounting adalah sejumlah sekian. Nah, jadi ini harus dicetak untuk kita lihat berapa pendapatan yang kita peroleh, pendapatan uang dan pendapatan lainnya yang kita peroleh hari ini. Ini dari semua kasir, mulai kasir 1, 2, dan 3, totalnya ada di sini. Sedangkan untuk kasir ya, per kasir nanti dicetak oleh kasir masing-masing kasir sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah transaction today. Ini dicetak, kemudian diserahkan ke bagian accounting. Oke, setelah semua benar, kita cek benar. Kalau misalnya ada salah harus diperbaiki, dikoreksi dan sebagainya. Karena nah ini harus benar berapa uangnya, berapa nilai rate-nya dan sebagainya. Ini adalah rate kamar yang tadi malam, bukan yang malam ini ya. Karena yang malam ini masih belum masuk ya. Ini adalah yang tadi malam. Kemudian kemungkinan sudah check out. Jadi ini yang tadi malam dicaskan adalah menjadi pendapatan malam ini. Jadi kemarin malam itu ada melakukan neck audit, laporannya adalah sekarang malam ini. Oke. Setelah semua benar, ini preview sebelumnya tanggal sekian, today ini posting yang sekian. Oke, langsung kita posting setelah benar semua. Posting rate itu gas bill and close the day. Oke. Kita tunggu prosesnya. Dia melakukan pemindahan data dari itu ke history, dari aktif ke history, kemudian masing-masing kamar tadi dicas sesuai dengan harga kamar. Posting sukses. Oke. Nah, maka setelah selesai kita posting, posisinya akan seperti ini. Nah, ini hanya menjadi kamar saja. Ini yang nanti malam diposting akan seperti ini nanti malam. Nah, malam ini sudah selesai. Ini nanti menjadi tagihan pertama untuk nanti malam. Nanti ketambahan apa yang berikutnya di siang harinya. Nah, ini adalah yang nanti malam. Sampai nanti malam ini masih tetap sama seperti ini. Ini dapat dari mana? Dari ini tadi yang sudah kita siapkan tadi. Ya, untuk masuk ke masing-masing kamar. Nah, ini kan tadi tanggal 25 ini ya. Misalnya ini kamar 104 itu 500, 106 600 ini ya. Ini kamar 105 600. Nah, ini nanti bisa kita lihat apa yang barusan kita lakukan tadi setelah kita melakukan neck audit. Maka kalau kita lihat di kasir cashfolio, contoh tadi ada atas nama Suga bill. Nah, ini barusan masuk ini tanggal 25, ini atas nama Lisa tadi yang posting neck audit, harganya 600, sehingga ini ditambah 600 menjadi sekian. Ini adalah yang tadi malam barusan. Yang barusan kita lakukan adalah menambah bill dari masing-masing kamar, semuanya. Jadi kalau kita pindah ke yang lain, semua yang sudah kita siapkan di daily rate conceit tadi sudah otomatis di halaman terakhir. Nah, ini standar auto yang tanggal 25. Nah, seperti itu. Jadi semua sudah otomatis masuk ke billnya masing-masing. Sedangkan nanti pada saat check out, Anda bisa lihat video check out, sehingga pada saat ini balance-nya ada semua karena sudah dicas oleh neck audit tadi. Nah, seperti ini. Ini barusan muncul tagihannya. Nah, itu atas nama Jena ini ya. Kalau kita lihat Jena, nah ini daily rate-nya tadi yang di daily rate conceit itu 700, pada saat neck audit dia langsung diisikan di balance-nya. Nah, ini tagihannya gantung sekian. Kalau kita lihat di Jena, maka tagihannya adalah yang tadi malam itu sekian, 700. Seperti itu. Tinggal nanti kalau check out berarti dia harus payment. Seperti ini, select payment pakai cash misalnya sejumlah 700. Seperti itu. Nanti lihat di bagian checkout ya, bagian checkout ini tidak saya lakukan. Kalau misalnya pagi harinya, maka ini harus dibayar. Pagi harinya atau siangnya si Jena checkout, maka
cash payment, oke. Maka menjadi 0 setelah tagihan tadi malam 700, pagi harinya atau siang harinya dibayar 700 secara cash payment, maka menjadi 0. Kemudian Jena check out, maka saya balik ke sini, tinggal saya check out kan Jena check out. Oke, selesai. Tadi malam dicas roomnya, siangnya dibayar cashnya, seperti itu. Oke, demikian tentang neck audit. Nanti berulang setiap malam. Pada saat malam hari nanti dilakukan neck audit lagi. Neck audit tadi selain itu juga menghasilkan di sini. Ini barusan kita buat proses neck audit yang terakhir. Seperti itu. Kita lihat di income audit, nanti kita pelajari di video income audit. Demikian video tentang neck audit, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Thank you.